Asuhan pada ibu bersalin kala 3. Oke. Kala 3. Ngomong-ngomong kala 3, apa sih kala 3 itu ya? Kala 3 itu adalah kala dimana bayi sudah lahir sampai plasenta lahir. Jadi dilihatnya dari bayi lahir sampai plasenta lahir. Nah, fisiologis dari kala 3 itu, jadi plasenta itu melekat pada lapisan desi-2, lapisan basal tipis endometrium oleh banyak villi pada pundus uteri. Nah, setelah melahirkan ya, setelah bayi lahir, uterus itu berkontraksi. Nah, sehingga rahim tadi menciut, permukaan uteri tempat implantasi plasenta tadi menciut sehingga plasentanya menjadi lepas. Nah, uterus itu kalau kita raba akan teraba keras, TFU-nya bisa setinggi pusat. Nah, proses ini bisa 5 sampai 30 menit setelah bayi lahir. Proses si plasenta itu keluar. Nah, rahim akan berkontraksi. Nanti ibu akan merasakan sakit atau tidak nyaman, nyeri ya. Nah, rasa sakit ini biasa menandakan lepasnya plasenta dari perlekatan di rahim. Nah, pelepasan ini biasanya akan disertai perdarahan baru. Nah, pelepasan plasenta itu bisa dari tengah ya, itu dari tengah itu menurut Schulze ya. Menurut Schulze itu dari tengah. Kalau dari tengah, ciri-cirinya tali pusat makin panjang keluar dari vagina. Nah, perdarahan tidak ada, artinya ada pembukuan retroplasenta yang muncul di pulpa bagian petal plasenta. Nah, cara pelepasan ini yang paling sering terjadi ya. Bisa juga plasenta itu lepas dari pinggir dulu. Ini menurut Matway Dunchan. Terjadi pelepasan plasenta dari pinggir atau bisa juga bersamaan dari pinggir dan tengah plasenta. Nah, hal ini mengakibatkan si plasenta tadi tiba-tiba mengeluarkan darah. Makanya salah satu ciri plasenta lepas adalah keluarnya atau adanya semburan darah secara tiba-tiba karena plasenta tadi keluar dari lepas dari pinggir. Nah, prasat untuk mengetahui plasenta terlepas dari implantasinya ada secara Kursner. Jadi kalau Kursner itu dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada atas simfisis, kemudian tali pusat itu kita regangkan. Nah, kita lihat apabila tali pusat masuk berarti plasenta sudah lepas. Apabila plasenta belum masuk ya, tidak atau belum masuk, nah sebaliknya berarti plasenta belum lepas. Itu adalah tanda secara Kursner. Kalau secara Strassman, tali pusat kita tegangkan ya, kemudian kita ketok daerah pundus. Jadi tali pusat kita regangkan, kemudian ketok pada pundus. Nah, bila tali pusat bergetar, berarti plasentanya belum lepas. Bila tidak bergetar, berarti plasentanya sudah lepas. Itu adalah secara Strassman ya. Nah, kalau saat ini kita melihat plasenta lepas atau belum lepas, kita tidak perlu lagi mengetok-ngetok pundus ya, ataupun melihat plasenta itu masuk atau tidak. Nah, kita menggunakan ya, pada saat bayi sudah lahir ya, pada saat akan melahirkan plasenta kita regangkan, tali pusat maksud ibu, maaf, tali pusat kita regangkan dengan tangan kanan ya. Tangan kiri kita berada di atas simfisis pubis ya, menahan uterus searah dorsokranial. Nah, kita melakukan tindakan ini saat ada kontraksi. Jadi kalau ada kontraksi kita melakukan tindakan tadi. Kalau tidak ada, tidak kita lakukan. Nah, saat tangan kita meregangkan tali pusat, tangan kiri berada di suprasimfisis. Nah, kita lihat tanda-tanda pelepasannya. Kita hanya melihat aja. Apa yang kita lihat? Lihat uterusnya
menjadi bundar dan keras, ya. Jadi terjadi perubahan pada bentuk uterus dan tinggi pundus. Uterus berbentuk glomuler, ya. Nah, tali pusat bertambah panjang. Karena kita meregang, kita regangkan bukan kita tarik ya. Kita hanya meregang tali pusat, akan kita rasakan tali pusat itu bertambah panjang. Nah, kalau dia bertambah panjang, artinya sebagian sisi plasenta itu sudah lepas, makanya tali pusatnya bertambah panjang, ya. Nah, kemudian adanya semburan darah secara tiba-tiba. Jadi bila plasenta sudah lepas spontan, uterus berkontraksi dan terdorong ke atas kanan. Vagina yang isi plasenta dengan tekanan ringan pada pundus, plasenta dapat dilahirkan tanpa ibu mengedan. Nah, setelah plasenta lahir, apa yang harus kita lakukan? Mengawasi perdarahan, ya. Jadi kita harus mengecek kelengkapan dari plasenta. Salah satunya adalah kotiledon, ya. Kita cek bagian maternal plasenta. Bagian maternal itu bagian yang menghadap atau menempel pada ibu. Kalau bagian fetal berarti menempel pada janin. Bagian fetal itu yang lebih gampangnya yang ada tali pusatnya tuh bagian fetal, bagian maternal yang piringan yang lebarnya, ya. Nah, kita cek kelengkapan kotiledonnya. Dengan cara bagaimana caranya? Ambil kasah, ya. Kita tekan bagian maternalnya itu, ya, dari arah dalam keluar. Kita tekan, kita lihat ada robekan atau tidak. Kalau ada robekan atau ada bolong-bolong, artinya kemungkinan besar kotiledonnya tertinggal, ya. Nah, kita lihat uterus berkontraksi. Kita periksa ya, uterus berkontraksi baik atau tidak. Kemudian lakukan massage ringan pada uteri untuk memperbaiki kontraksi uterus jika kontraksi terasa lembek, ya. Nah, bila kontraksi kurang baik, beri uteretonika berupa pitogen atau metergen, ya. Terutama pada ibu bersalin yang mengalami partus lama, pada ibu bersalin yang grande multi atau melahirkan kembar, atau grande multi yang sudah melahirkan berulang kali, gemeli atau melahirkan kembar, atau melahirkan bayi dengan hidramnion, ya. Kemudian kita harus melihat luka episiotomi ada atau tidak. Kalau ada, lakukan penjahitan, ya. Nah, manajemen aktif kala 3. Jadi pada saat kita melakukan proses pengeluaran plasenta, ya. Nah, sebelum kita tadi melakukan PTT atau peregangan tali pusat yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, ya, kita harus melakukan manajemen aktif kala 3. Apa aja sih manajemen aktif kala 3 itu? Yang pertama adalah menyuntikkan oksitosin, ya, sebanyak 1 unit di paha sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian melakukan PTT yang kedua atau peregangan tali pusat yang terkendali pada saat Ibu jelaskan tadi. Kemudian melakukan masase fundus uteri, ya, untuk memastikan ada tidak fundus uterinya berkontraksi dengan baik atau tidak, ya. Oke, kemudian nah, pemantauan kala 3. Pemantauan kala 3 itu kita lihat perdarahan, ya. Jadi jumlah darah yang diukur, apabila jumlah darah lebih dari 500 cc, nah, segera lakukan penata laksanaan sesuai dengan faktor penyebabnya. Yang kemudian kontraksi uterus, ya. Nah, setelah plasenta terlepas dan lahir, uterus akan melakukan kontraksi. Kontraksi itu harus dipantau sampai kala 4 persalinan, sampai 2 jam postpartum, ya. Nah, bila uterus didapati lembek atau tidak berkontraksi, kemungkinan akan terjadi atonia uteri. Jadi bisa menyebabkan perdarahan akibat dari tidak adanya kontraksi atau disebut dengan atonia uteri, ya. Nah, selain itu robekan jalan lahir. Nah, perhatikan dan temukan penyebab perdarahan dari laserasi atau robekan perineum dari vagina, ya. Kemudian tanda-tanda vital yang harus kita nilai adalah tekanan darah, tekanan sistolik dan diastoliknya, kemudian nadi, suhu, dan pernapasan. Kebutuhan ibu pada kala 3 persalinan.
Yang pertama, ketertarikan ibu pada bayi. Jadi ibu akan mengamati bayi, menanyakan apa jenis kelamin, jumlah jari-jari, dan mulai menyentuh bayi. Kemudian perhatian pada dirinya sendiri, artinya bidan harus memperhatikan kondisi ibu pos bersalin dengan cara menjelaskan keadaan ibu saat ini, menjelaskan bahwa ibu perlu dilakukan jahitan episiotomi atau tidak, kemudian menjelaskan bagaimana perawatan pada ibu dan perawatan pada bayi. Kemudian memberikan kesempatan kepada ibu untuk memeluk bayi dan segera menyusui, ya. Kemudian bisa memberitahukan setiap tindakan yang akan dilakukan. Mencegah infeksi pada kala 3, kemudian memantau keadaan ibu, ya. Seperti kita pantau tanda vital, kontraksi, dan perdarahan. Kemudian jangan lupa ajarkan kepada ibu, ya, ajarkan kepada ibu cara memantau kontraksi, ya. Kemudian melakukan kolaborasi atau rujukan bila terjadi kegawat daruratan. Kemudian kita penuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi, misalnya seperti makan, minum, ya. Kemudian memberikan motivasi dan pendampingan selama kala 3. Oke, nah demikianlah penjelasan dari ibu. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di chat yang sudah disediakan. Mudah-mudahan kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.